Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kembali lagi dengan saya, Reksa Putra Pratama dengan NIM 2058007, kelas 3A Pendidikan Sosiologi 2020 Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sosiologi Komunikasi yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Karim Suryadi, MSI, dan Ibu Dr. Leni Anggriani, MPD. Manusia merupakan makhluk sosial, yang berarti hakikatnya manusia adalah untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi dengan manusia lainnya. Manusia tidak dapat dipisahkan dari kelompok masyarakat, karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia sangat bergantung dan sangat membutuhkan orang lain. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat, manusia memerlukan adanya interaksi di dalamnya yang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Nah, salah satu bentuk atau cara manusia untuk melakukan interaksi dengan manusia lain adalah dengan berkomunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah suatu proses pengiriman dan penerimaan pesan dari individu ke individu lain, individu ke kelompok, atau kelompok ke kelompok lain. Nah, di sini saya akan lebih membahas kepada komunikasi personal yang merupakan komunikasi seputar diri seseorang. Komunikasi personal ini memiliki dua jenis komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi interpersonal, yaitu yang berarti komunikasi antar pribadi. Jadi, di komunikasi ini melibatkan dua orang atau lebih. Nah, komunikasi ini dapat dilakukan dalam berbagai media atau cara, seperti lewat surat, email, percakapan telepon, atau dilakukan secara langsung. Komunikasi ini terbilang sangat efektif jika dilakukannya secara langsung, karena stimulus dan responnya dapat dilakukan secara langsung atau spontan. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya kontak pribadi. Kontak pribadi itu seperti sentuhan, tatapan mata, dan lain sebagainya. Lalu jenis komunikasi yang kedua adalah komunikasi intrapersonal, yang merupakan komunikasi yang dilakukan seseorang kepada dirinya sendiri. Dia bertanya pada dirinya sendiri, berdialog dengan dirinya sendiri, dan berbicara pada dirinya sendiri. Nah, komunikasi personal ini dapat berupa apa saja, mulai dari memecahkan masalah yang sedang dihadapi, atau sekedar memikirkan apa sarapan untuk esok hari. Nah, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi intrapersonal terjadi saat seseorang sedang berpikir. Jadi, dapat dikatakan juga bahwa kegiatan melamun itu adalah bentuk dari komunikasi intrapersonal, karena orang yang melamun cenderung sedang memikirkan satu atau dua hal gitu, sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Nah, lalu apakah ada manfaat dari komunikasi intrapersonal ini? Komunikasi intrapersonal selain menjadi landasan-landasan bagi tanggapan, motivasi, dan komunikasi kita dengan orang lain, orang yang kerap melakukan komunikasi personal terhadap dirinya sendiri ini akan membantunya untuk mengenal lebih dalam tentang dirinya sendiri. Jadi, manusia sebagai makhluk sosial akan terus berinteraksi dengan manusia lainnya sampai akhir hayat. Interaksi tersebut dapat berupa komunikasi yang ternyata memiliki dua jenis, yang bukan saja komunikasi antar manusia dengan manusia lainnya, melainkan antara manusia dengan dirinya sendiri. Itu pun dapat disebut dengan komunikasi. Tetapi perlu diperhatikan juga skill berkomunikasi kita, supaya dapat menjalankan komunikasi yang positif dan menimbulkan efek yang positif juga bagi kita selaku pelaku komunikasi, bukan efek sebaliknya. Nah, itulah manfaat dari belajar ilmu sosiologi komunikasi, sehingga kita dapat berkomunikasi, dapat meningkatkan skill komunikasi kita lebih baik lagi, dan dapat menyentuhkannya dalam kehidupan bermasyarakat.